Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman, sehingga langkah kaki kita masih ringan untuk menuju rumah di antara rumah Allah dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan majlis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan, dan saya bawakan tema tentang Ramadan saja, yaitu yang pertama, bahwasanya seorang muslim ketika mau sampai pada bulan Ramadan, tentu dia harus mempersiapkan dirinya, dan persiapan yang terbaik itu adalah mempersiapkan hatinya. Dan ketika panjenengan sering mendengar sabda Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka bentuk imanan wa ihtisaban itu harus dibentukkan dalam bentuk kerinduan atau kecintaan, bukan kebencian atau kesebelan. Karena nanti ada sebagian orang itu nek ajeng poso niku ketok anyel, apa anyel Pak, rasa rokok. Ada lagi nanti yang ngendikan raiso mancing, ada lagi nanti yang ngendikan raiso buwes gitu. Maka ungkapan-ungkapan seperti itu berpotensi jenengan akan kehilangan kesempatan untuk ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagaimana panjenengan sebagai kepala keluarga, jenengan keluar rumah dengan pakaian dinas atau dengan kendaraan dalam rangka mencari nafkah. Bahkan ada sebagian kita yang dalam jalan raya, ada yang menek gunung, menek tower, ada yang nyeberangi lautan, ada yang melawan penjahat, tembak-tembakan, siap mati. Nah, semua kita lakukan untuk orang yang di rumah, yaitu istri dan anak kita, dan semua motivasinya karena kita mencintai mereka, kan gitu. Maka seorang muslim ketika datang bulan Ramadan, dia harus menata hatinya, jangan sampai ada beban yang menjadi ganjalan. Jangan sampai ada hati yang tidak ikhlas ketika harus ketemu dengan Ramadan dan tidak makan serta tidak minum serta tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kondisi berpuasa. Makanya para sahabat dulu 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka berdoa agar bisa ketemu Ramadan. Ini menunjukkan mereka rindu. Begitu Ramadan selesai, mereka berdoa semoga Ramadan dan semua ugorampe amalannya diterima. Ini menunjukkan keimanan mereka yang penuh harap agar supaya diampuni dosa-dosa. Ini yang kadang luput di kita. Jadi kita itu kadang yang puasa, tapi kemudian karo lakoni karo anyel. Maka Nabi mengatakan rubbas shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Banyak orang puasa gak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus. Salah satu sebabnya karena tadi itu hatinya itu gak lillahi ta'ala, ada hal-hal yang mengganjal. Maka jangan sampai enten ganjalan. Dan yang namanya puasa mesti berat, pasti gak mungkin ringan. Oleh karena itu maka Allah mengatakan itu untuk aku dan aku yang mengganjarnya. Karena yang namanya puasa itu selalu diiringi dengan kesabaran, dan yang namanya sabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya terserah aku. Sehingga ada orang yang puasa yang cuma tidur-tiduran dari pagi sampai sore, sama ada orang yang puasa tapi sambil macul, sambil kerja, sambil gojek. Maka insya Allah pahalanya berbeda. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi nanti di bulan puasa, kita harus menjalani dengan sukacita, dengan ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata mengharap pahala di sisi Allah serta ampunannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita membahasakan atau membicarakan puasa, maka puasa itu punya 2 rukun. Rukun yang pertama adalah menepati waktunya. Ketika jenengan puasa Senin Kamis, ya berarti kudu di Senin dan Kamis. Ketika jenengan puasa Arafah, ya berarti di hari atau tanggal Arafah. Ketika jenengan puasa Daud, ya berarti di waktu puasa Daud, satu puasa besok ndak, puasa ndak, dan
Ketika jenengan puasa Asyura ya harus di tanggal 10 Muharram, Tasu'a harus di tanggal 9-nya. Ketika jenengan puasa Ayyamul Bid ya berarti harus di 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Begitu pula ketika jenengan puasa Ramadan harus di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan kalau dari sisi bulannya itu ditentukan dengan ruqyah. Alhamdulillah pemerintah sudah membuat tim untuk meruqyah dari Aceh sampai Papua, dan kemudian dimusyawarahkan, dirapatkan, diputuskan, diumumkan, tinggal derek. Insya Allah mudah, murah meriah dan bersama dengan kaum muslimin. Makanya Nabi mengatakan as-shawmu yawma yasumun wal fitru yawma yuftirun. Yang namanya puasa itu hari di mana kalian semua berpuasa barengan, dan yang namanya berbuka itu hari di mana kamu berbuka semuanya barengan. Bareng siapa? Pemerintahnya. Ini hukum asalnya. Tapi karena pemerintah Indonesia tidak mewajibkan alias membolehkan beda, maka pastikan dengan bedanya cuma 1 hari. Artinya jenengan yang ikut ormas tertentu dan beda dengan pemerintah, pastikan bedanya selisihnya cuma 1 hari. Kenapa? Karena yang namanya Hijriah niku kalau nggak 29 ya 30. Begitu dengan selisihnya 2 hari ke atas, maka itu bisa dipastikan salah, keliru, bahasa lainnya sesat. Sehingga kalau ada orang yang posone di situ telung dino terus dikoi mbah kaos poso, oh aku ning Gusti Allah, yang seperti itu jelas sesat. Ten Jawa enten, ten Padang enten, ten Sulawesi enten. Makanya sekali lagi, berhubung pemerintah kita tidak mewajibkan untuk ikut, maka jenengan mau ikut ormas silakan, ning catatannya gak boleh lebih dari 1 hari bedanya. Betul. Dan terus jenengan ketika memulai Ramadan, jangan kemudian ngambil sing carry, engkau mengakhiri milih sing bisa, gak boleh. Ya harus fair. Jenengan dari pemerintah, dari ormas jenengan ikuti ormasnya dari awal sampai akhir. Jangan kemudian boleh penainya. Soalnya apa Pak? Mungkin jenengan total poso jenengan 28 jenengan keliru. Jadi enten piye niku boleh mulai sing carry, rampungnya sing dhisik. Dihitung-hitung 28 salah mulai jenengan. Karena minimal 29 maksimal 30 pun. Terus jenengan kedah memperhatikan ini, sehingga yang kemarin jenengan melakukan itu, jenengan mengimut-imut pun pinter jenengan melakukan itu berarti utang yang harus jenengan bayar. Nek boten jenengan bayar mungkin ditagih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku terkait bulannya, terkait harinya atau waktu sepanjang harinya, hukumnya adalah dimulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi bukan terbit matahari, tenggelam matahari, tapi dari terbitnya fajar, tenggelamnya matahari. Terbit fajar niku ditandai dengan adzan subuh, tenggelam matahari ditandai dengan adzan maghrib. Ngeten iki nggih ngeten piyai, nek sing subuh boleh sing adzan keri dhewe, nek maghrib boleh sing adzan di sini dhewe, gak boleh. Nah, bolehnya gimana? Nek jenengan ajeng niteni yang mana yang benar, maka pastikan 2 atau 3 masjid adzan barengan, itu yang benar. Jangan nyari yang duluan atau yang terakhir, karena sok-sok jame kleru atau wonge selak luwe gitu kan. Tengguki nate bunga-bunga Allah, anak kula geger gitu kan. Udah buka pusing. Kayak lagi dhewean. Kula medal jelo enek wong menek ning Gloteng lagi latihan adzan lho. Nah, artinya jenengan gak boleh nyari yang luwih dhisik karo luwih kere niku. Tapi kalau sudah 2-3 masjid niku adzan bareng, hampir bareng. Jadi jangan nyari sing kene dhewe, kene sing dhewe. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku rukun yang pertama. Artinya harus, enggak boleh enggak. Rukun yang kedua, jenengan harus meninggalkan pembatal puasa. Pembatal puasa niku sebenarnya secara umum ada 4. Yang pertama makan, minum, menggauli istri. Yang keempat lain-lain. Nah, lain-lain inilah nanti yang kita bahas secara cepat, kilat, sampai
ada nisa toh. Nah, jadi mungkin totalnya sekitar 20-an gitu kan. Jadi nggak saya bacakan dalilnya satu-satu. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama membatalkan puasa dalam fikih Syafi'iyah itu enten 10. Nah, yang pertama, masuknya segala sesuatu ke rongga tubuh ini tenggorokan. Apakah bentuknya minuman atau makanan atau bukan minuman dan makanan. Terus misalnya tempiai gaweane ngemut neker akhirnya kolu batal. Gaweane ngemut kunci kontaknya kolu batal. Nah, maka gak harus makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang masuk lewat kepala. Misalnya ya ini ku ngomong ngangge susu ini kalau tambah ganteng tambah ayu coblos kayak gitu. Nah, itu batal. Nah, kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang masuk lewat kemaluan bagian depan dan lewat dubur bagian belakang, maka itu batal. Contoh misalnya yang ambilin rambut tak lorone panasnya akhirnya dilebokin itu obat dari belakang, itu batal. Kemudian yang dari kemaluan, misalnya ada sebagai putri poso-poso masang spiral dilebokin, itu batal. Tiga. Kemudian yang keempat, cepet-cepetan ini. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Ketika dengan muntahnya nggak sengaja, nggak batal. Tapi nek muntah dengan sengaja, maka itu batal. Kalau ada rencang niku punya sakit asam lambung. Jadi nek pas kumat niku rasane munak-munak. Nah, dia bilang ke saya, "Ulon niku lagi bakal rasa penak Mas nek tak kok muntah." Nah, nek niku dilampahi pas poso batal. Tapi nek boten diapa-apake muntah dhewe, boten apa-apa. Misal titeh bis, bilang bisa megak-megak muntah, boten apa-apa. Termasuk misal dengan sing nek mambu napa? Abu-abu sing ra enak terus muntah. Terus jenengan mengko ning sebelah pambune rada kecil terus jenengan sedot. Wah, muntah batal. Nah, makanya hati-hati harus mana yang sengaja dan mana yang enggak jenengan harus tahu. Betul ya? Kemudian yang kelima, menggauli istri dengan sengaja di kemaluannya. Jadi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah halal berhubungan suami istri, tapi kalau dilakukan pas puasa membatalkan puasa. Sehingga batalnya dalam kasus hubungan suami istri ini nggak cuma semata-mata batal, dia kena dosa dan dosanya harus ditebus dengan satu dari tiga. Yang pertama, dia harus membebaskan budak. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa ngasih makan 60 orang miskin. Harus orang miskin. Nanti enten piyai kleru niku, wah pengajian isine wong swita, wis sampai mau bayar kafarah. Kan yang datang di pengajian enggak semua orang miskin tentu. Nah, kecuali jamaah yang ngaku miskin kabeh nah. Artinya jenengan biasanya memang bukan orang miskin, jangan mau dikasih makanan yang memang hanya orang miskin tentunya. Nah, niku jadi harus dilakukan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, keluarnya mani karena bercumbu dengan pasangannya. Artinya kalau kemudian ada orang yang biasa misalnya cemangkat nonton pamitan terus cipika-cipiki kok adalah di 12 kilo ngambung-ngambungan suwi atau mungkin nopo gitu kan, akhirnya ada yang keluar, maka yang keluar itu batal. Nah, yang nggak keluar nggak batal. Nah, ada juga orang yang nggak punya pasangan, yang kurang kerjaan, maka dia kemudian ngayal, ngawang-ngawang ngayal gitu kan, akhirnya ada yang keluar lagi batal. Ada juga yang kemudian kurang kerjaan lagi, poso-poso nyetel HP, nonton sing ora-ora, akhirnya ada yang keluar lagi batal. Barangkali ada yang kurang kerjaan meleh, poso kaya wedhus, akhirnya ada yang medal meleh batal. Artinya apapun yang menyebabkan keluarnya mani pada saat puasa itu membatalkan puasa. Ning boten kena kafarah. Nah, ngoten ya. Kemudian yang ketujuh, haid dan nifas. 7 haid, 8 nifas. Haid itu seorang wanita niku harus tahu satu di antara 3. Nek boten ngerti, niku akhirnya dia bingung. Nek bingung candane dadi angel. Kenapa? Karena gak semua keluarnya darah dari kemaluan seorang perempuan itu bisa disebut haid dan nifas. Kadang kala namanya istihadah. Makanya kalau kita ngomongkan haid, seorang wanita harus tahu satu di antara 3. Yang pertama,
tanggal rutine. Nek gak ngerti tanggal rutine, bentuknya bisa bedake. Nek bentuknya juga gak bisa bedake, maka warnane juga harus bisa bedake. Nek warnane gak iso bedake, bentuknya gak iso bedake, dinone ora iso niteni, ya wis angel ngono. Jadi harus bisa satu di antara tiga. Karena nanti ada kalanya keluarnya nggak pas tanggalnya, tapi mungkin warnanya beda. Disitulah kemudian haid. Begitu warnanya sudah nggak seperti biasanya haid, maka itu disebut istihadah. Orang haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, tapi orang istihadah harus sholat, harus puasa. Nah kadang wanita itu nggak bisa membedakan haid dan istihadah, akhirnya pas istihadah dia juga sholat, juga puasa, ya dosa. Makanya jenengan yang kada karo, kada putri, ya itu mangsa jami yang belajar soal membedakan tiga hal. Ini aku main minceng tak buatan usaha. Biarkan itu urusan dia dan ibunya. Ya. Kemudian nifas itu terjadi karena melahirkan atau keguguran. Nah, pembatasnya maksimal 40 hari. Nek kurang dari 40 hari, maka nifasnya dianggap selesai. Misal ada orang nifas 2 minggu, berarti 14 hari. Hari yang ke-15 ya dia harus mandi, sehingga dia harus puasa dan harus sholat. Tapi kalau kemudian lebih dari 40 hari, maka kelebihannya itu juga dihitung istihadah, sehingga maksimalnya 40 hari. Nanti enten biaya kletu niku nifasnya lagi 2 minggu, nih kayak pemahamannya nifas kudu 40 dino. Akhirnya 40 dino dibablasin dengan 40 dino, sehingga dia gak poso gak sholat, dia dosa kali. Termasuk ada orang yang keliru lagi, dia nifasnya lebih dari 40 hari karena merasa masih lanjut. Iki orang kok cek metu, nah dia merasa nifas. Kandani garwane iki meyel, akhirnya yo malah ora sholat, ora poso ngoten iku. Nah dosa. Nggih. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nomor 9, gila. Termasuk gila niku orang yang hilang ingatan karena pikun. Kemudian karena apa niku? Sekarat. Kemudian karena gila, pikun, sekarat pun pikun. Nah, ketika ini gilanya, pikunnya, sekaratnya permanen, maka kewajiban puasanya sudah gugur, termasuk fidyahnya nggak usah dikeluarkan. Tapi kalau gilanya kambuh-kambuhan, enten biaya ngoten niku. Dadi mergo ditolak cintanya edan, tapi nek sing disenengi teko waras gitu kan. Nah, ketika meneh kumat meleh. Nah, pas kumat dia enggak boleh puasa. Pas waras wajib puasa, membayar puasa yang ditinggalkan. Semata ugi orang yang koma, bar koma terus boten pitik tapi sehat meleh. Nah, pas sehat itu dia harus membayar puasa yang waktu dia koma. Orang pikun nggih sosok enten sing naik turun ngoten niku Alzheimer, kambuh-kambuhan. Nah, maka pas posisi kambuh dia enggak usah puasa, ning pas posisi sembuh dia puasa. Baik-baik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 yang batalkan puasa, murtad. Orang Islam yang murtad otomatis puasanya batal. Dan orang yang murtad niku pertama semua pahalanya yang pernah dibuatnya sejak kecil hapus hilang. Kemudian yang kedua sebagai orang kafir anyaran, dia kalau menjalankan syariat Islam niku boten kanggo, boten sah. Ning nek ra nglakoni mengko ditakoni. Dalile napa? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang kafir yang masuk neraka. Masalahkum fi saqor. Kowe kok nyemplung neraka ngopo? Neraka saqor. Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, aku dulu enggak termasuk orang sholat. Ini menjadi dalil oleh sebagian ulama, nek wong kafir nanti akan ditanyai soal posone, soal umroh haji, termasuk soal sholat. Makanya kalau orang Islam meri sama orang kafir niku kleru. Enak ya dadi wong kafir ibadah seminggu pisan. Lah wae dhewe wong Islam sedina malah ping 5. Aku tak melu mereka wae sehingga aku ling salat mung seminggu pisan pas Jumatan. Nah wong ngono kuwi malah salah. Kenapa? Lah orang kafir itu nanti ditanya atas semua amal kita. Ngoten. Makanya jangan pernah merasa ngiri dengan ritual orang lain sing ketok penak. Jarkan
saja saksanya, jenengan ada di tempat yang baik dan benar. Makanya Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah, jangan merasa hina. Jenengan semua itu mulia di mata Allah. Nek beriman, nek ngandel, nek tenan percaya karo Gusti Allah. Ngoten. Makanya apa yang sudah kita terima dari rahmat Allah berupa hidayah ini kita syukuri, kita jalani. Jangan malah meri karo wong kafir gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku 10 dalam fikih Syafi'iyah. Terus ada yang ke-11 tambahannya, yaitu berniat membatalkan puasa. Ketika puasa sunnah, seorang muslim itu bisa berniat di tengah hari. Misal dengan kita dalu niat poso, subuh dereng unjuk, mengke incik dereng dahar, terus jam 12 kok kali garwane nek sing dipangan ora enek dengan wong sampeyan ora kaidit, ya wis ngono tak poso. Nah, makanya niku dengan lapai dalam puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasanya wajib, maka niatnya harus dari malam. Dari malam pun iltizam sesuk meh poso. Terus dibuktikan dengan sahur. Nah, maka dengan lapai niku. Ning kok enten piye niate ngeten? Sesuk kan poso Ramadan. Ya aku sesuk poso niat. Ning engko nek ketemu kancaku SD kae, nek dhek traktir aku yo mokah. Nah, yang seperti itu posone gak sah. Ngoten nggih. Atau mungkin enak sing ngejak piknik, ya aku kok mokah. Nah, niku mboten sah poso. Makanya dalam hal ini nggih niat itu niat aja puasa. Kok ning tengah dalan mungkin jenengan nyambut damel macul sampai bobyos meh semaput akhirnya mokah mboten napa. Atau kemudian jenengan akhirnya nanti siang safar dan dalam safar itu jenengan berat untuk puasa, jenengan mau membatalkan ya enggak apa-apa, ngoten. Tapi jangan diniati meh batalkan sik gitu lho. Niku batalnya niku biarkan berproses secara alamiah. Nanti enten piye aku benah kerja poso macul. Yesus ngapain aku niat poso? Aku tak pernah poso wae. Dia enggak niat dari malam. Ning delalah belum makan juga. Begitu makan ning sawah sing dia kerja. Nek sawah dhewe kan misal macul jam 8 mulih kan boten napa. Tapi nek nyambut gawe kan gelem ra gelem ikut juragane to. Nah, delalah juragane niku piye Islam sing sae. Wis Mas, gandeng kowe iki wong Islam, ya poso to. Nggih, padahal jane niat ora jane. Nah, ngene wae saiki dino iki serasa macul. Noto kae wae, noto lanjaran kacang kae iku digoleh. Iku jam-jam 10 mulya ora apa-apa tak gaji full. Kan barangkali bose ngoten. Lah terus dhewe pengen poso nganti rampung mboten asal, wong kita awal seraniat gitu. Ngoten nggih. Dadi ampun estu ning babagan niki. Niku 11 pembatal yang disepakati. Nah, kemudian ada yang dianggap membatalkan ning jane boten. Yang pertama bohong, ngapusi. Orang yang berbohong pada saat puasa, puasanya sah. Tapi kemungkinan besar akan mengurangi pahala puasa. Sehingga kita jangan sampai banyak-banyak bohong. Wong di hari biasa aja bohong pun dosa namun melih pas Ramadan. Kemudian yang berikutnya mencelupkan seluruh kepalanya ke dalam air. Jadi misal panas, jenengan terus bujukan kansal, selulup pintu, berendam oleh, renang boleh. Tapi jenengan harus jujur. Jujur pripun? Nek jenengan misal gak poso wae angger renang, sekali ning nyemplung renang itu 20 meter terus ngelep banyu 1 liter gitu kan. Ya maka pas bulan poso nggih ampun dicoba. Mungkin genah batal niku mungkin. Ngoten nggih. Kan orang itu bisa mengukur gini, aku nek renang kan rapati profesional. Gayane mung gaya bebek GPE ora iso renang gitu kan. Cukup blub terus keleletan banyu niku to. Nah, nek ngoten niku model jenengan mendingan enggak usah renang. Ngoten nggih. Tapi kalau jenengan bener-bener orang yang profesional, terus renang bagi ping 30 ya banyu setetes niku mboten kelep, monggo niku silakan. Ngoten nggih. Jadi sebenarnya enggak ada larangan, tapi nek jenengan modele niku gampang keleletan banyu niku, maka niku mendingan enggak usah renang. Kemudian menghirup asap. Jadi misalnya dengan pergi dan lampu merah niku, ngarepe nek motor elektrik, prata kalau era karuan niku, iku jenengan nek menghirup niku mboten batal. Termasuk jenengan misal teng dalan terus sebelayan teng warung sate
seperti sate dengan mirup niku mboten batal. Termasuk misal dengan omahe wong Arab sing do nguripke dupo Arab niku mogul niku itu mboten batal. Nah niku ngerokok ra batal Mas. Nek ngerokok niku beda. Rokok niku sudah dalam bahasa Arab niku istilahnya sudah surbud dukhon. Dadi ngunjuk teluk sehingga niku pun judulnya pun mobil, maka dibatalkan oleh mayoritas besar ulama gitu. Niku tadi bedanya tapi itu. Kemudian tetap dalam keadaan junub hingga fajar. Jadi misal dalu dengan habis berhubungan dengan garwane, kemudian dereng siram, sahur, bar sahur ngewangi isah-isah nanti adzan. Nah, maka dengan bisa lanjut puasa. Gak apa-apa. Ini kan karena mau subuhan dengan tetap harus siram kan gitu. Jadi jangan sampai terus dibablas ya nanti jam itu atau sih mau jam itu subuhannya jam itu. Artinya kalau kita sengaja melewatkan waktu subuh tanpa sebab, tanpa udzur, maka kalau waktu itu sudah lewat, kita nggak boleh sholat, karena waktunya sudah lewat. Kenapa? Karena Allah yang berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang namanya sholat itu wajib buat orang beriman dan waktunya sudah tertentu. Dan tidak sengaja dibablaske nanti lepas waktunya, maka kita sudah nggak boleh menjalankan sholat, dosa. Nah, penebusnya niku nek enten ustaz sing ngajari nek kelewat subuh berarti nebus iku pas subuh salat subuh sing nanti terus ditambah kodok sing niki niku mboten enten dalile. Terus digoleki kita fikih kita mboten enten ngoten. Lo baca beberapa kitab fikih mboten ketemu. Yang ada salat subuh yang sudah kelewat, sengaja terlewat. Kemudian dia sudah lewat waktunya, dia nggak boleh sholat subuh, tapi dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benten kalau kemudian tertidur, misal dengan berrondo, langsung mundur jam kali, minta kali jam 6, begitu tangi niku wungu niku ndang sholat. Jadi bedakan antara menyengaja sampai waktunya keluar sama tidak sengaja karena tertidur atau tidur. Bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya adalah melakukan atau menggunakan suntikan. Kalau suntikannya ini dikenakan di pembuluh darah, maka batal. Tapi kalau suntikannya nggak kena ke pembuluh darah, kayak suntikan vaksin atau insulin, nah itu nggak batal. Atau suntikan anestesi tapi lokal. Nah, misalnya dengan ajeng tetak melih, nah itu suntik dengan nanggung itu, nah niku buatan batal ya poso. Tapi nek suntikane total maka niku batal ya poso. Kemudian berikutnya memasukkan benda melalui pori-pori. Nah ada orang yang ngangge napa niku susuk KB niku ditusuke ngoten. Nah niku enggak batal ya poso. Karena itu niatnya kan bukan untuk nutrisi makanan, tapi untuk menghambat kehamilan. Kemudian berikutnya menangis. Menangis tidak batalkan puasa. Menjadi batal nek loe niku terus kena gen lambe itu disedot, nah itu batal. Tapi nek bablas termasuk berkumur. Jenengan nek poso niku kemu, nah maka air kumurnya jenengan bucal sampai jenengan yakin sudah terbuang semua, maka apa yang tersisa di mulut, nah itu dimaafkan dengan catatan benar-benar sudah diusahakan dikeluarkan. Nah termasuk dalam bab ini gosok gigi, kemudian pakai sikat gigi dan pakai siwak atau pakai odol boleh, dengan catatan bar itu benar-benar dikemoli sampai resik gitu. Lah ngomongnya nek wong poso ambabe ambune kaya kasturi Mas nggih niku indallah di mata Allah. Nek di mata manusia niku kasturu. Jadi tetap kudu sikatan. Ngoten nggih. Soalnya nek jenengan ngangge dalil niku, jenengan boten cermat membaca indallahnya. Jenengan mungkin tersinggung nek mungkin ngomong kalih tiang-tiang ini kelirunge ngoten. Apa to kowe wabahku kecing kowe. Lah mung iya kok. Nah, artinya orang puasa memang napasnya bau, itu memang di mata manusia, di mata Allah tidak. Makanya pastikan dengan memahami itu di mata Allah bukan di mata manusia. Ngerti? Wallahu a'lam. Nah kemudian menelan ludah, itu bahasa Pramana apa?
killer. Nah niku nek selama belum keluar ke bibir jenengan, ke mulut jenengan, niku boleh ditelan. Tapi nek sudah medal serot melih niku mboten angsal. Berarti nek ceblok ditandai ora itu mboten angsal. Oh yo payu to, terwalet payu, kita payu. Nah, terus gimana kalau mulut kita berdarah? Mungkin giginya copot atau mungkin kedantung nopo akhirnya sing berdarah. Maka darahnya harus dikeluarkan sampai enggak berkeluar lagi, baru liurnya atau air ludahnya boleh ditelan. Tapi nek misalnya wong kurang gawean, wah ngomong ketemu metu tak tandu sik terus tak elek ben seger. Niku mboten angsal, soalnya getih niku najis dan haram memakannya walaupun getih dhewe ngoten ya. Jadi enggak boleh ditelan, harus dibuang. Semanten ugi selilit. Selilit niku nek nyoto-nyoto niku selilit ngomong oleh daging gede setengah on, niku tetap kudu dibuang. Mboten dilek meleh gitu kan. Pramila jenengan nek temu kok enten kira-kira nemu ampas nemu selilit niku gitu bucal mawon. Mboten usah dipilih gitu kan. Banyune ditokke ampase ditinggal dibuang kabeh. Ngoten nggih. Terus nomor niki membersihkan lubang telinga, ngoreki telinga boleh, tidak batalkan puasa. Keluar darah, kalau perempuan keluar darah dari kemaluannya yang namanya haid dan nifas batal, istihadah enggak. Nah keluar darah di sini maksudnya adalah misal dengan lagi rajam-rajam terus kepiris, atau mungkin lagi gerasi-gerasi ke gerasi gitu kan. Maka keluarnya darah dengan itu tidak membatalkan puasa. Nah kemudian berikutnya donor darah. Donor darah niku berarti getih ditoke. Ngetoke getih niku mboten batalke puasa. Tapi jenengan juga harus jujur pada diri sendiri. Nek jenengan anggar ngetoke getih terus semaput, terus dadak diombeni teh lagi sadar, nggih amrih saene mboten usah donor darah pas puasa kan ngoten. Sematen ugi bekam, sematen ugi napa niku fasdu. Lo nanti ningali biaya setri fasdu berarti toknya getih pas ketoknya dia guyu berarti toknya getih semaput langsung bludak langsung kalau tukang masuknya dijigok getih lagi tuh bagi karena itu pas puasa kan belum sakit. Pramila jenengan dia harus mengukur diri kayak renang tadi lo renang mesti kok kurang makan suara disini lebih banyak kolam gitu kan. Nah maka ya pas puasa aman renang donor darah. Nah kalau transfusi darah berarti menerima. Nek menerima transfusi darah niku semua ulama sepakat batal. Nah, berarti piye no Mas? Nek wong kecelakaan kae kan getahe moncol-moncol ning dalan terus kudu ditambahi. Berarti nek wong poso nambahi niku ngenteni buka. Nggih mboten nek wong darurat. Maka berlaku kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Hal yang memberatkan itu akhirnya mendatangkan kemudahan. Sehingga apa? Sehingga orang yang dalam kondisi kecelakaan butuh donor darah, yuk kendang dikai transfusi darah, ken moka, ngoten. Jangan kemudian ditunda mengkil malah mati wong-wong. Artinya tidak boleh kita itu gagal paham dalam fikih akhirnya menyebabkan orang lain meregang nyawa. Zaman dulu niku enten sahabat perang, jadi sirah itu keplatok pedangnya lawane itu. Nah, singkat cerita tidur sare, mimpi basah. Dan perang ya lebih basah. Tanglet kali rencangi, lah rencangi ya ora dong. Ning keminter itu. Bro, aku mimpi basah piye yo? Caraku bersuci piye? Lah kancane adus no. Adus Pak, rujukan mati wonge gitu kan. Akhirnya yang terjadi berita itu sampai kepada Nabi dan mengatakan dia sudah membunuh sahabatnya. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Ketika kondisi darurat, maka hal yang tadinya wajib kayak puasa wajib itu kan nggak boleh dibatalkan sewaktu-waktu. Tapi kalau darurat boleh, termasuk kecelakaan, termasuk piai yang kemudian mengalami kondisi gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis itu berarti ginjalnya wis ora fungsi. Kenapa? Karena dia melawan 4 hal. 4 hal. Karena dia satu, dia menahan kencing. Kemudian yang kedua, dia meminum cairan 4 hal. 4B. Satu berwarna, berarti ada warna nih. Kemudian yang kedua berasa, berarti nganggo gula. Yang ketiga
bersoda. Nah yang keempat niki berpengawet, akhirnya menyebabkan ginjalnya rusak. Nah ketika ginjalnya rusak sampai benar-benar rusak, yang disebut kronis, maka darah yang ada di tubuhnya niku nggak bisa terfilter dengan baik sehingga harus diganti. Kalau misal dijadwalnya Bapak Fulan nanti transfusi darah, cuci darah tanggal 15 Maret, wah pas poso, tak tunda wae bodoh, mati wong iki gitu kan. Maka dalam kondisi seperti itu ya pasti jadwalnya niku boten usah poso, gitu. Jadi apa yang darurat gitu dibatalkan puasanya, jangan kemudian dipaksakan untuk berpuasa. Kemudian berikutnya mimisan. Nah, mimisan niki nggih boten batalke poso. Untuk disorot Mas boten. Namanya darah, pokoknya enggak, darah yang keluar dari tubuh kita enggak boleh dimasukkan kepada tubuh kita lagi. Jadi harus dikeluarkan, harus dibereskan, maka enggak boleh dimasukkan. Kemudian gusi berdarah tadi sudah, menelan sesuatu yang sulit dihindari. Terus misalnya dengan daerah Levan namanya tahu-tahu, nah sing lurusnya kan sate sing buka jam itu, nggak sawah-sawah tau. Nah petang, misalnya dengan nanti motor, itu soalnya sawah kan yang mimik ukeh gitu. Nah dengan rasa kocok mangap telepon, betul apa-apa nih bu. Nek begini kan itu ya, awan kan. Wah, lebon. Mboten apa-apa. Tapi nek misal waduh ketok, wah niku kayak banget temruyu. Njenengan waduh mati gas karo mangap gitu kan. Fatal. Oke, jadi perlu dibedakan antara sengaja dan tidak sengaja. Jadi nek sulit dihindari karena tadi tabrak maka enggak batal. Tapi nek disengaja batal. Nah kemudian pembatal puasa yang diperselisihkan. Jadi ada ulama yang membatalkan, ada ulama yang tidak. Yang pertama Ventolin. Ventolin itu obat asma. Terus dengan yang sakit asma niku bisa pakai obat Ventolin seperti itu. Nah niku yang dengan pakai, ada ulama yang membatalkan, ada yang tidak. Nek saya condong kepada yang tidak. Kenapa? Karena Ventolin itu pemakaiannya sedikit satu. Kemudian yang kedua, fungsinya bukan untuk nambahi nutrisi buat stamina buatan, tapi untuk buka saluran nafas agar mengo. Karena kalau orangnya nggak disemprot, niku nutup, ya orangnya nggak bisa nafas dan meninggal. Jadi meninggalnya bukan karena kelaparan, mergo poso, nih mergo reso ambekan. Maka di situ ada dua. Tapi nek jenengan mau mengambil pendapat terus batal wong niku enek cairan kaketan sithik, monggo terserah. Yang jelas orang nopo asma niku darurat harus diobati. Jangan sampai mungkin dengan gadah putra asma terus canjang dan putrane iku kudu ditahan. Mengko nganggo obate mengko nek magrib kurang tahan magrib mungkin putrane sedo niku malah ngene mantap. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ventolin niku masih boleh. Tapi kalau pakai nebulizer, nah nebulizer niku cairannya betul oke. Nah, niku mboten asam. Atau nopo ngunjuk pil salbutamol, nah ini mboten asal. Pil terus diombeni. Ombeni kayak sampai ini langsung teh, batal niku benar. Ya. Jadi niku membatalkan puasa tergantung yang dipakai. Ventolin insyaallah aman. Nah, kemudian endoskopi. Endoskopi niku nyinceng isine weteng. Nah, jadi misal gerah wetenge, wah dicemplungi kamera. Nah, kameranya kan model kali. Kamera sing bentuknya kados pil niku dicemplungke. Mungkin dia jalan ngikuti pergerakan usus, nah itu dipantau ke komputer. Nek niku sing dilebokke batal, tapi nek sing ngangge kabel ditelolokke ngoten. Lebokke ngoten. Kados kabel ring motor niku lho cemplungke ngoten. Mungkin ditarik melih. Nah, itu ada ulama yang membatalkan, ada yang tidak. Nek ulama memilih yang tidak karena nanti alatnya dikeluarkan. Nah, maka endoskopi boleh. Tapi dengan catatan memang dibutuhkan gitu. Dengan rapopo dong endoskopi kan larang lho, rapopo aku dibuka aku. Mengke mawon nek wis buka nek ngoten niku. Tapi nek darurat nah monggo. Terus pakai inhaler sing diserot niku, fresh air niku boleh. Dengan catatan boten dengan buka isine terus dengan kemah-kemah. Nek dengan buka isine dengan kemah-kemah batal. Tapi nek kesehatan niku dengan serot ento termasuk kayu putih dengan lelet yang misal. Tapi nek jenengan dangak dengan tetes ngeten irung serot boten batal. Nek mulai biaya padang niku ngomong minyak kayu putih sok dilelet kene milan. Tetes niku batal niku. Ya terus
dilelet ke Jawi aman, tapi nek dadak dilebokke nang irung ngoten itu batal. Terus mulai anestesi bius. Nek bius total akhirnya menyebabkan orang yang enggak sadar, nah maka itu batal. Tapi kalau bius lokal, bius terjadi karena mau operasi jarinya atau karena mau sunat tadi itu operasi di kemaluannya, maka itu bukan membatalkan. Terus ya, mulai ini 120 halaman rampung setengah jam, oke pinter-pinter. Obat tetes mata, tetes telinga, telinganya ditetesi mau tenang apa. Terus pakai namanya ear lotion, tadi salep telinga, ini pun mau tenang apa. Tetes mata, ini pun tidak apa-apa karena dikiaskan pada celah. Zaman Nabi dulu para sahabat itu poso ning celahan. Nah dari situ para ulama membolehkan pakai tetes mata. Tapi pada satu kajian pas kalau sampai ingin niki ada ibu-ibu yang bilang, kalau niku ngangge tetes mata saya dokter mata, niku nek diteteske ngoten terus tenggorokane krasa pahit. Lah nek tetes mata jenengan modeling ngoten niku mboten angsal. Ngoten nggih. Tapi nek tetes mata sing umum niku diteteske mung ngresiki debu-debutan mata niku. Selama nggih mboten diteteske ten ilat meleh, diteteske ilat diombe batal. Suntian maupun nggih. Nah niki obat pencuci vagina. Misal garwa jenengan godhong sirih nggih cawe, nah niku mboten apa-apa. Tapi nek kemudian niku dimasukkan kados IUD spiral niku, nah niku mboten angsal. Hanya harus clear niki di mana pemakaiannya. Pemakaian luar tidak apa-apa. Soalnya enggak? Nggih. Cepat kan. Terakhir, hal yang dilarang pada orang yang berpuasa, saya baru masukkan satu. Nah, yaitu apa? Ngapunten jenengan yang jualan sepul, nasi, warung, maka pas puasa jenengan gak boleh buka kecuali pas sahur kalian pas menjelang buka. Kenapa? Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam kejelekan dan permusuhan. Nah, orang yang tadi puasa karena delok warung langganane buka, bisa saja dia buka. Sehingga dengan yang buka warung, dengan mansanjang dan pelangganane selama puasa bukaku pas sahur karo pas menjelang buka. Ngoten. Terus mungkin itu tanggo kula niku enten niku sebelum suaminya meninggal niku warungan niku mau pas poso tok. Karena memang masakannya enak. Dan pas poso niku nggih namung sonten kalih injil. Jadi dibuka sejam 2 jam rampung tek pukul. Dadi nek cerita kalau kula sudah poso pokoke nang Mas buka es ciluk rampung serasa. Tapi begitu garwane pun situ buka itu dino gitu. Buka itu dino. Tapi nggih pas poso nggih tetep pas sahur kali pas buka. Ngoten nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih ini kajian sebelum Ramadan, kajian terakhir saya termiki sebelum Ramadan. Maka kita pastikan, kita usahakan hati kita senang, kemudian kita berbekal dengan ilmu, dan ilmu sebagainya tadi sudah kita bahas, sudah kita jelaskan tentang larangan-larangan puasa. Kenapa dengan harus tahu? Karena rukun puasa itu juga harus menepati waktunya dan juga harus meninggalkan semua larangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha